Kaos spesial dari Starting Eleven, merchandise edisi Timnas Day. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Jika kemarin kita membahas persiapan Timnas Vietnam, kini kita akan membahas tim yang bakal jadi mimpi buruk bagi The Golden Star. Siapa lagi kalau bukan Timnas Indonesia? Berbeda dengan Vietnam, Indonesia cukup tenang dalam menghadapi tekanan di Piala AFF 2024 nanti. Meski demikian, Sinteyong dan PSSI kabarnya enggan menganggap remeh turnamen 2 tahunan ini. Di waktu yang cukup singkat, STY tetap mempersiapkan tim semaksimal mungkin. Lantas, sejauh apa persiapan Indonesia dan apa target yang bakal dicapai dengan persiapan itu? Sebelum kita ulas bersama, kalian bisa subscribe dan nyalakan lonceng terlebih dahulu agar tak ketinggalan konten terbaru dari Starting Eleven Story. Seperti yang kita tahu, Indonesia di Piala AFF 2024 tidak akan menurunkan kekuatan penuh. Meski bisa menggunakan skuad senior dengan cara memanggil seluruh pemain terbaik di Liga Indonesia, Sinteyong justru memilih opsi lain, yakni menurunkan skuad muda berusia under 22 tahun. Pemilihan usia yang spesifik harus 22 tentu bukan tanpa alasan. Pemilihan usia muda juga bukan bermaksud untuk merendahkan lawan-lawan yang lain, tapi memang untuk mendukung misi PSSI yang lain. Usia 22 tahun dipilih lantaran Sinteyong ingin menjadikan Piala AFF sebagai ajang uji coba atau persiapan skuad Timnas Indonesia U23 yang akan tampil di SEA Games 2025. Turnamen itu akan digelar Desember tahun 2025 di Thailand. Dalam ajang tersebut, PSSI mematok target mentok. Medali emas adalah harga mati bagi Sinteyong. Meski cuma pakai pemain muda, Sinteyong tetap memaksimalkan persiapan. Untuk efisiensi waktu dan anggaran, STY menunjuk Bali sebagai tempat latihan skuad Piala AFF. Ini di luar kebiasaan, karena biasanya STY selalu minta izin PSSI untuk melakukan TC di luar negeri, entah itu di Korea Selatan atau di Qatar. Tapi mengapa harus Bali? Kenapa tidak di Jakarta saja? Lebih dekat dan tidak bolak-balik. Ternyata ini adalah permintaan khusus dari Sinteyong agar bisa menggunakan fasilitas milik Bali United. Pelatih asal Korea Selatan itu menilai Bali United Training Center memiliki fasilitas kelas wahid. Terletak di Gianyar, BU Training Center terdiri di atas lahan seluas 30 hektar dengan fasilitas yang berstandar FIFA. Adanya fasilitas yang mumpuni akan sangat mendukung kebutuhan tim. STY juga sempat menyinggung kurang memadainya lapangan latihan yang ada di Jakarta. Seperti yang bisa dilihat, memang sangat baik lapangannya. Sedangkan di Jakarta memang tidak terlalu banyak lapangan. Bali United sudah membangun lapangan dengan baik. Rangkaian latihan ini berlangsung hingga 3 Desember 2024 sebelum tim kembali ke Jakarta pada 4 Desember 2024. Selama 2 hari pertama menjalani pemusatan latihan di Bali, STY memberikan menu latihan yang berfokus pada peningkatan fisik pemain. Jadi, berlatih di gym jadi menu sarapan punggawa skuad Garuda di BU Training Center. Sementara memasuki minggu kedua, Indonesia menjalani latihan taktik. STY disibukkan dengan bongkar pasang komposisi apa yang cocok untuk skuad yang ada. Hal ini dilakukan demi membangun chemistry. Ya, chemistry dinilai sangat penting mengingat pemain yang mendapat panggilan memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang dari Timnas U19, Timnas U23, senior, PON, bahkan ada yang baru pertama kali dipanggil masuk tim nasional. Rivaldo Enero Pakpahan dan Armando Obed Oropa misalnya. Jadi, masih banyak yang belum pernah bermain dalam satu tim yang sama. Selain mencoba wajah-wajah baru, Sinteyong juga ingin memperkuat timnya dengan memanggil pemain-pemain abroad. Setidaknya ada 7 nama yang masuk dalam daftar panggilan tim nasional Indonesia. Ketujuh pemain itu adalah Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Ronaldo Kuateh,
Asnawi Mangku Alam, Ivar Jenner, Justin Hubner, dan El Klemmer alias Rafael Strijk. Menurut sumber yang ada, baru 3 pemain abroad yang sudah bergabung dengan skuad timnas Indonesia. Pemain itu adalah Ronaldo, Lino, dan Arhan. Sementara Asnawi akan menyusul di tanggal 16 Desember. Sisanya pemain-pemain yang berkarir di Eropa dan Australia masih menunggu kabar. Menurut manajer timnas Indonesia Sumarji, Young Utrecht selaku klub Ivar dan Wolves U21 selaku klub Justin Hubner kemungkinannya kecil untuk melepas pemainnya. Itu karena status Piala AFF yang tidak masuk agenda FIFA. Sedangkan Strijk Brisbane Roar selaku klub barunya mengizinkan, tapi Rafa baru boleh bergabung jika Indonesia mencapai partai semifinal. Saat ini pihak PSSI sedang berupaya lagi untuk memanggil ketiga pemain tersebut dengan mengirimkan email kepada masing-masing klub. Khusus Rafa, PSSI menego Brisbane agar mau melepasnya untuk laga melawan Filipina pada tanggal 21 Desember. Jika tidak bisa, PSSI akan memberi ultimatum pada Rafa, ready di laga versus Filipina atau tidak sama sekali. Selain melakukan pemusatan latihan dan memanggil pemain-pemain abroad, timnas Indonesia juga melakoni uji coba melawan yang punya tempat, yakni Bali United. Laga ini dimainkan di hari terakhir sebelum para pemain kembali ke Jakarta guna mempersiapkan keberangkatan ke Myanmar. Laga yang dimainkan di Stadion Kapten Iwayan Dipta itu berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan skuad Garuda. 2 gol kemenangan timnas Indonesia dicetak Arhan Kaka melalui sepakan penalti di babak pertama dan Marcelino Ferdinand di babak kedua. Di laga tersebut, Bali United tidak diperkuat pemain-pemain inti. Stefano Cugura mengutus pemain cadangan dan beberapa pemain Bali United U20 untuk menghadapi Indonesia. Dengan kemenangan ini, STY sebenarnya belum puas, apalagi kesempatan uji cobanya hanya sekali. Berbeda dengan Vietnam yang sampai 3 kali uji coba di negeri ginseng sana. Tapi apa boleh buat, Indonesia memang tidak memiliki banyak waktu. Bak sebuah band yang sedang naik daun, jadwal tanding Indonesia terlalu padat. Persiapan buat turnamen kelas 2 macam Piala AFF pun jadi minim. STY pun mengaku masih ada banyak PR yang harus diselesaikan, seperti tempo permainan dan konsistensi di babak kedua. Namun dengan adanya laga tersebut, gambaran pola permainan skuad Garuda di Piala AFF 2024 nanti sudah mulai kelihatan. STY akan tetap bermain dengan skema 3 back. Jika semua pemain komplit, maka trio back akan diisi oleh Kadek Arel, Muhammad Ferrari, dan Justin Hubner. Sementara back sayap jelas jadi milik Asnawi dan Arhan. Namun jika Justin tidak bisa hadir, maka Arhan akan menggantikannya. Posisi back sayap kiri akan diserahkan kepada Doni Tripamungkas. Begitupun di lini tengah, susunan terbaiknya jelas Ivar Jenner dan Arkan Fikri. Di lini depan, Sintayong memiliki banyak opsi. Jika Rafael Strijk gagal hadir tepat waktu, maka ada Erling Caraka. Di posisi sayap ada Ronaldo Kuateh dan Marcelino Ferdinand. Bahkan kedalaman lini depan cukup baik karena ada Arkan Kaka dan Armando Oropa. Dari nama-nama yang akan dibawa ke Piala AFF 2024, pemain yang diprediksi akan jadi kunci permainan Indonesia adalah Marcelino Ferdinand. Secara kualitas dan pengalaman, dirinya juga yang terbaik. Lino juga tipikal pemain yang bisa mengubah tempo permainan dan sebagai kartu as di saat skuad Garuda mengalami deadlock. Bermodalkan pemain-pemain muda, Sintayong dan PSSI nggak muluk-muluk, mereka hanya mengincar final. Harapannya dengan menjadikan kompetisi ini sebagai ajang persiapan menuju SEA Games, fans Indonesia tidak menaruh ekspektasi berlebih. Jadi tolong jempolnya agak ditahan ya guys. Jangan jahat-jahat.